Halo guys, balik lagi di channel S2F Production. Sebelum video ini gue mulai lebih panjang, gue memperkenalkan diri. Nama gue Muhammad Fajar Alfaridzi, biasa dipanggil Fajar. Dan misalkan kalian juga bertanya-tanya, kan bang, apakah bukannya ini programnya Bang Fahri atau segala macam? Oke, gue bakal kasih tahu ke kalian, Bang Fahrinya lagi ada pekerjaan di luar. Ada kerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Makanya daripada konten ini kosong, mendingan gue sebagai satu tim melanjutkan konten ini dan melanjutkan program ini. Misalkan kalian belum tahu apa yang bakal gue bahas, gue akan membahas video kisah misteri tentang misteri Gunung Gede Pangrango yang ada di Jawa Barat. Entah makhluk-makhluknya, nanti kita ceritakan semua. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, sebelum video ini gue lanjut lebih jauh, gue pribadi dan gue dengan tim-tim gue yang lain, gue minta supportnya kepada kalian dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan klik loncengnya, dan jangan lupa di like atau komen dan kasih saran gue harus bikin video-video kayak gimana lagi sama teman-teman gue yang lain dan tim-tim gue yang lain. Dan jangan lupa di share teman-teman kalian. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan cerita Mas. Gunung Gede Pangrango merupakan satu dari sekian banyak lokasi pendakian di Pulau Jawa yang digemari oleh para pendaki. Terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Pangrango, Jawa Barat. Gunung Gede Pangrango sebenarnya merupakan dua gunung yang terpisah, namun puncaknya saling terhubung oleh punggung gunung di ketinggian 2400 mdpl. Sebagaimana gunung lainnya, Gunung Gede Pangrango juga memiliki mitos yang menyelimuti hingga kisah-kisah misteri yang kerap diceritakan dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Melansir berbagai sumber, berikut sebagian mitos dan kisah misteri Gunung Gede Pangrango. Alun-alun Surya Kencana. Alun-alun ini menjadi salah satu tempat yang disakralkan oleh masyarakat sekitar Gunung Pangrango. Disebut alun-alun karena tempat ini berupa padang savana yang luas, terletak di ketinggian 2750 mdpl. Alun-alun Surya Kencana menyajikan pemandangan yang sangat indah, lengkap dengan hamparan bunga endemik. Tempat ini disakralkan karena menjadi lokasi Pangeran Surya Kencana menyepi bersama keluarganya. Alun-alun Surya Kencana juga merupakan lokasi persembunyian Prabu Siliwangi saat menghadapi kerajaan Islam. Jadi, tak semuanya tempat yang indah itu selalu indah selalu. Contoh seperti alun-alun Surya Kencana, dari indahnya pemandangan yang indah dari alun-alun Surya Kencana ini yang disebut padang savana, di situ juga banyak menyimpan misteri-misteri atau mitos-mitos yang sangatlah horor. Langsung kita masuk ke kisah Kandang Batu. Kandang Batu merupakan salah satu pos pendakian yang ada di Gunung Gede Pangrango. Melansir berbagai sumber, seseorang berinisial DN, DN, kita namakan si DN ini dengan nama Dini. Berarti seseorang yang bernama Dini menceritakan pengalaman kedua temannya yang berinisial M dan I. Kita sebutnya si M ini si Manda dan I ini si Intan. Jadi temannya si
Dini ini mempunyai pengalaman yang sangat-sangat tidak enak saat melakukan pendakian di Gunung Gede Pangrango di tahun 2010 yang lalu. Keduanya sedang berada di luar tenda ketika si Manda disentuh dan diajak berbicara oleh suara yang mirip dengan suara si Intan. Suara itu berasal dari belakang. Berarti suara ini berasal dari belakangnya si Manda. Padahal si Intan tepat berada di sampingnya Manda. Menurut si Manda, sosok yang mengganggunya adalah sosok kuntilanak penunggu wilayah setempat. Jadi gue luruskan, misalkan kalian kurang paham. Jadi si Manda ini, jadi si Dini ini, si Manda ya benar, si Manda lagi duduk di sini misalkan posisinya. Padahal temannya ini yang bernama si Intan ada di sebelahnya. Tetapi suara yang memanggil si Intan itu berada di belakangnya si Manda. Wow, sangat merinding ya. Coba kita ada di posisi situ kan, nggak mungkin lah kita nggak merinding kan. Makanya hati-hati buat kalian yang naik gunung ya, selalu fokus, jangan kosong pikiran. Ya intinya jangan kosong pikiran dan jangan bengong dan jangan gimana ya. Untuk anak-anak yang naik gunung tuh jangan berpikir yang macam-macam lah ya. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Makhluk raksasa hitam yang ada di Gunung Gede Pangrango. Kisah lainnya, seorang pendaki perempuan menceritakan pengalaman pendakiannya di kawasan Gunung Gede Pangrango. Ketika itu, dia dan rombongannya mendaki dalam cuaca hujan. Ketika sampai ke pos pendakian ketiga, hujan semakin bertambah deras. Hal ini membuat dia dan rombongannya memutuskan untuk berteduh di shelter. Shelter itu semacam pos peristirahatan. Kalau nggak salah ya, kalau salah yang komentar di bawah. Kita lanjut. Lalu rombongan mereka sampai di Surya Kencana ketika waktu maghrib. Wow, maghrib. Pasti mistisnya lebih banyak ya. Ketika itu, pendaki perempuan yang berinisial G, oke kita sebut berinisial G ini bernama Gita. Gita ini sedang haid atau sedang datang bulan. Karena ingin buang air kecil, dia pergi sendirian untuk menuntaskan hajatnya, atau pergi sendirian antara dia ke hutan, pergi sendirian untuk membuang air kecil. Tak lupa, si Gita ini membawa satu bungkus kopi. Bungkus kopi ini untuk apa? Oke, kita lanjutkan. Menurut anjuran dari seorang temannya, kopi ini digunakan untuk menyamarkan bau amis. Oke, benar. Ketika melakukan kegiatannya atau melakukan kegiatan air kecil, membuang air kecil, dia merasa ada sosok yang mengintip di saat posisi Gita ini sedang melakukan buang air kecil. Sejak itulah dia merasa kepalanya berat. Kayak sudah ditempel atau sedang dibuntutin lah ya. Dan dia memilih untuk tidur selesai buang air kecil. Namun dalam tidurnya itu, si Gita ini mengalami mimpi tak menyenangkan. Mimpi apa yang dirasakan oleh Gita? Gita ini bermimpi dipeluk oleh sesosok raksasa hitam. Wow, pantesan Gita itu palanya berat. Karena yang nempel di Gita ini sosoknya itu besar. Wow, sebesar apakah itu kita tidak tahu. Kita lanjutkan ke ceritanya. Gangguan ini terus-menerus dialaminya hingga turun dari Gunung Gede Pangrango. Wow. Jadi selama perjalanan mendaki,
itu belum ada hal-hal yang mistis lah ya. Hal-hal mistis ini hal-hal mistis ini muncul ketika kita sedang melakukan hajatnya atau sedang membuang air kecil. Kenapa Gita ini kayak ditempelin seperti ini? Karena kan pada umumnya wanita yang sedang haid atau datang bulan pasti kan identik dengan kayak ditempel dengan makhluk-makhluk astral ya. Seperti yang kita tahu, yang gue tahu sih. Kalau kalian tahunya seperti apa, itu hak kalian mengenai seperti apa. Seram sekali ya. Kita langsung masuk ke hantu penunggu Gunung Gede Pangrango yang ada di Jawa Barat. Penunggu Gunung Gede Pangrango merupakan sosok hantu dengan kedua kepala yang kerap kali disebut dengan sebutan Aul. Oke, berarti di sini nama makhluknya disebut oleh warga sekitar. Makhluk ini disebut namanya Aul. Kayak kita misalkan kayak melihat kayak hantu perempuan, kita menyebutnya kuntilanak. Terus kita melihat hantu yang dibungkus, itu kita namanya pocong. Nah, ini hantu yang berkepala dua disebut oleh warga-warga atau yang ada oleh warga-warga dan oleh pendaki-pendaki lain dengan sebutan Aul. Sosoknya dikatakan berjalan lambat dan sempoyongan akibat dua kepala di bagian kanan dan kiri demikiannya. Oh, berarti makhluk yang bernama Aul ini kepalanya ada dua, yang satu di kiri, yang satu di kanan. Oke. Tidak membayangkan ya seserem apa makhluk itu. Kuntilanak kayak kita udah takut, apalagi sosok si Aul ini tinggi besar dengan dua kepala. Penunggu gunung ini konon sering menyamar menjadi warga setempat yang menyesatkan para pendaki. Oke. Jadi, misalkan kalian tahu beberapa berita, misalkan ada kayak pendaki yang hilang. Jadi ini makhluk Aul ini, makhluk yang sebutannya Aul ini yang menyesatkan para pendaki. Mungkin ada alasannya kenapa makhluk Aul ini menyesatkan para pendaki tersebut. Mungkin karena pikirannya kotor yang pertama. Terus kayak suka menantang dengan yang ada di kelilingnya. Seperti itulah. Misalkan kalian menganggap gue membacakan berita ini hoax, misalkan kalian tidak percaya, kalian buka aja cerita mistis yang ada di Gunung Gede Pangrango di web Sindo News. Oke, mungkin sampai di sini aja tentang cerita mistis Gunung Gede Pangrango yang terletak di Jawa Barat. Oke. Misalkan kalian masih penasaran, misalkan kalian nggak terlalu masuk dengan apa yang gue ceritain, misalkan kalian nggak terlalu masuk apa yang gue ceritain, silakan kalian membuka Google dan Anda ketik misteri Gunung Pangrango di Jawa Barat. Dan misalkan kalian punya cerita-cerita hidup kalian, cerita-cerita hidup kalian yang pengen kita bahas di channel kita ini, kalian kirim aja dan kalian cerita dan kirim ke email kita. Nanti ada di deskripsi. Misalkan kalian punya cerita apapun itu yang harus kita ceritakan, kirim ke email yang ada di deskripsi. Oke? Mungkin sampai di sini aja membuat video kisah misteri Gunung Gede Pangrango. Oh ya, kalian jangan lupa juga, misalkan kalian mau mengirim cerita-cerita kalian ke email kita, jangan lupa dikasih subjek di email itu untuk mengirim kita, ini emailku, subjeknya ini emailku. Oke, mungkin sampai di sini ya gue membuat video cerita masalah terkini tentang misteri Gunung Gede Pangrango. Sebelum video ini gue akhiri, silakan kalian klik tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Sampai di sini aja gue menyudahi video cerita masalah terkini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.